Di sini kami akan mempresentasikan tentang ekonomi internasional yang beranggotakan. Baik, yang pertama adalah pengertian ekonomi internasional. Kerjasama ekonomi internasional adalah kerjasama yang menunjukkan hubungan antar negara yang satu dengan negara yang lain dalam bidang ekonomi dengan dasar kepentingan tertentu untuk dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi, pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan struktur kegiatan ekonomi nasional. Hubungan ekonomi internasional dapat berupa perdagangan, investasi, pinjaman, bantuan, serta kerjasama internasional. Oleh sebab itu, ekonomi internasional lebih luas pengertiannya apabila dibandingkan dengan perdagangan internasional. Perdagangan internasional yang hanya menyangkut pertukaran barang dan jasa. Pelaku yang mengadakan hubungan internasional yaitu swasta, pemerintah, maupun organisasi internasional. Secara khusus, ekonomi internasional membahas mengenai teori perdagangan internasional, neraca pembayaran, pasar valuta asing, serta makroekonomi perekonomian terbuka. Manfaat kerjasama ekonomi internasional. Untuk dapat menjalin kerjasama ekonomi internasional, maka diperlukan hubungan yang kuat. Tujuan dari menjalin kerjasama ekonomi internasional adalah untuk dapat menciptakan kesejahteraan pada negara tersebut. Adapun manfaatnya, pertama, meningkatkan perekonomian antar negara. Kedua, meningkatkan tarif hidup. Ketiga, saling mengisi kekurangan dan kebutuhan di bidang ekonomi. Keempat, mempererat persahabatan antar negara. Kelima, memperluas pasar hasil produksi. Keenam, meningkatkan dividen negara. Dampak kerjasama ekonomi internasional. Kerjasama ekonomi internasional tentunya memiliki dampak baik positif maupun negatif. Dampak positif ekonomi internasional diantaranya, semakin lancarnya perdagangan internasional maupun regional, adanya kestabilan harga permintaan dan penawaran, mengatasi berbagai permasalahan ekonomi bersama, memperkuat posisi perdagangan suatu negara dengan ditandai meningkatnya ekspor, mengatasi persaingan internasional yang tidak sehat, meningkatkan daya saing, meningkatkan perekonomian dalam negeri, meningkatkan pendapatan negeri terutama devisa. Adapun dampak negatif dari ekonomi internasional diantaranya, produk dalam negeri akan cenderung kalah bersaing dengan produk luar negeri, baik dari harga maupun mutunya. Produsen dalam negeri yang tidak mampu bersaing akhirnya akan menutup usahanya. Dapat menimbulkan ketergantungan dengan produk luar negeri. Terjadinya ketertarikan yang menyebabkan berkurangnya kebebasan dan otoritas dalam mengatur kegiatan ekonomi termasuk perdagangan. Timbulnya eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan. Pasar dalam negeri dikuasai oleh produk asing. Bentuk kerjasama ekonomi internasional. Yang pertama ada kerjasama ekonomi bilateral, yaitu kerjasama ekonomi yang terjadi antar dua negara. Yang kedua ada kerjasama ekonomi regional, yaitu kerjasama ekonomi antar beberapa negara yang berada di kawasan atau daerah tertentu yang bertujuan untuk menjaga kepentingan ekonomi negara di satu kawasan tersebut. Yang ketiga ada kerjasama ekonomi multilateral, yaitu kerjasama ekonomi antar beberapa negara, di mana yang tergabung dalam kerjasama itu saling membantu di bidang ekonomi. Lalu yang kerjasama ekonomi nasional, yaitu kerjasama yang dilakukan Materi berikutnya yaitu lembaga kerjasama. Yang pertama, lembaga kerjasama ekonomi regional, yaitu yang pertama ASEAN atau Persatuan Negara-Negara Asia Tenggara. Yang kedua AFTA atau Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN beranggotakan negara-negara ASEAN. Yang ketiga ada ATMC, Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik yang bertujuan melakukan migrasi perdagangan dan investasi serta meningkatkan pemanfaatan sumber daya alam dan kualitas sumber daya manusia untuk meningkatkan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia Pasifik. Yang berikutnya ada EEC, bertujuan untuk menyusun politik perdagangan bersama dan mendirikan daerah perdagangan bebas antar negara Eropa Barat. Yang selanjutnya ada NAFTA, merupakan blok perdagangan di kawasan Amerika Utara. Selanjutnya ada Colombo Plan, merupakan perencanaan kerjasama untuk mengembangkan ekonomi di Asia Selatan dan di Asia Tenggara. Tujuannya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui penyusun dan pelaksanaan rencana kerjasama internasional. Yang kedua ada lembaga kerjasama ekonomi internasional, yaitu ada organisasi kerjasama internasional di bawah naungan PBB. Yang pertama ada IBRD, yang kedua ada IMF, yang ketiga ada UNIDO, yang keempat ada IDA, yang kelima ada IFC, yang keenam ada UNCTAD, yang ke-10 ada ILO, yang ke-11 ada WTO, dan yang ke-12 ada UNDP. Yang kedua, organisasi yang bekerja sama perekonomian internasional di luar PBB, yaitu ada OPEC dan DECD. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih.